dulu ini memang awalnya udah jual kosmetik atau apa dulu nih? Enggak langsung ke kosmetik, jadi banyak produk. Jadi aku emang anaknya tuh merhatiin pangsa pasar. Jadi yang kayak apa yang lagi happening pada masanya waktu itu. Jadi yang lagi viral itu yang aku jual, yang kayak gitu. Untuk meningkatkan penjualan tadi, bagaimana lagi sih? Apakah ada collab dengan influencer atau menggunakan sekarang kan zamannya Shopee afiliator ya? Ya, benar-benar. Apakah juga transfer pakai kayak gitu juga? Tentu kita semua ngikutin pokoknya ya apa gimana caranya meningkatkan penjualan itu pasti kita kita praktekkan gitu. Tantangannya tuh apa aja sih Kak Fani selama ini yang sudah dilalui dan bagaimana solusinya dalam menghadapi tantangan tersebut? Halo Sobat Busam ID, kembali lagi bersama saya Alia Ramadhani pada podcast kita yaitu Raup Cuan dengan Digital, di mana podcast ini berkolaborasi antara Busam ID dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Dan Raup Cuan dengan Digital kita akan mengupas bagaimana strategi dan juga tips-tips yang up to date dari narasumber kita yang super spesial. Dan pada hari ini narasumber kita spesial banget karena beliau ini kakak saya sendiri ya. Halo kakakku. Namanya Halo. ini siapa namanya? Perkenalkan, aku Fani, kakaknya Alia, sekaligus juga owner dari Cuan Store. Oke, halo Kak Fani, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, biasa kan aku nih teman-teman manggilnya Cece, Fani. Kita manggilnya benar. C aja ya di sini ya. Boleh, bebas mau manggil kakak atau Cece terserah. Oke, kita dalam bahasa Mandarin Cece itu artinya kakak karena kebetulan beliau ini keturunan etnis Tionghoa. Dan saya juga sih. Ya, Etnis Tionghoa ya. benar. Karena etnis Tionghoa bisa di ini kan ya sih? Contohnya gimana sih kalau bahasa Mandarin? Halo, apa kabar aja ya? Oke. Hao. Nah. Tuh, teman-teman, Oke. artinya apa tuh, Ce? Halo, apa kabar? Oke. Ya, singkatnya kayak gitulah ya, umum-umum Oke, aja. Baik. Nah, jadi beliau ini lahir pada tahun 2003 dan sekarang ini usianya 21 tahun ya, Ce? Benar. Dan seorang owner dari toko kosmetik yaitu namanya Cuan Store _ Samarinda. Itu nama Iya, Instagramnya. itu nama Instagram. Itu nama Instagramnya Iya. Cenah. Nah, kita pasti penasaran banget bagaimana Kak Fani ini mengembangkan bisnisnya dan juga bagaimana perjalanan karirnya serta strategi dalam meningkatkan penjualan melalui media digital. Nah, sebelumnya nih Cek Fani, sebelumnya kamu ini sudah sering diundang jadi speaker gitu nggak sih? Ya. Alhamdulillah ya diberikan amanah untuk menjadi narasumber di beberapa event, terus juga sebenarnya untuk kayak penelitian gitu juga jadi narasumber. Pokoknya berbagi ilmu tentang kewirausahaan itu udah pernah di beberapa event. Oke, jadi Cek Fani ini udah sering menjadi speaker, pembicara di beberapa event hingga wawancara untuk penelitian mahasiswa ya. Benar. Oke. Nah, tadi kan sempat kita singgung dan aku sebut beliau ini owner dari Cuan Store. Yap. Cuan Store tuh toko apa sih sebenarnya? Sebenarnya awal mula perjalanannya Cuan Store nih ya. Kisahnya dulu nih gimana? Cuan Store ini kenapa bisa terbentuk Cuan Store ya? Kenapa Oke. bisa terbranding Cuan Store? Karena aku tuh anaknya suka banget yang namanya jualan, berdagang ya. Oke. Terus kalau berdagang kenapa suka? Karena bisa dapat cuan. Nah, jadi kenapa namanya cuan? Karena aku suka yang namanya cuan gitu. Keuntungan itu iya, tadi ya? benar banget. Oke. Jadi kenapa namanya cuan? Karena aku suka cuan. Semua orang suka cuan sih ini. Iya, benar banget. Gak cuan apa aja ya ini. Bener banget. Teman-teman yang nonton ini pikirannya cuan aja nih. Benar, makanya namanya Raup Cuan dengan digital. Pas banget. Benar banget. Jadi bermula dari situ tadi ya. Ya, benar. Tapi sebenarnya awalnya emang udah Cuan Store kah atau nama awalnya tuh dulu apa? Kan udah katanya oke. mulai dari tahun 2019 kan? Berarti Ya. udah sekitar berapa tahun tuh hingga sekarang? Kalau untuk
Cuan Store sendiri namanya itu mulai dari tahun 2020. Oke. Sebelumnya namanya bukan Cuan Store, namanya Funny Shop Skincare. Oke. Tapi menurut aku nama itu kepanjangan dan juga susah untuk diingat kayaknya ya. Jadi Oke. kayak apa ya, nama yang mudah diingat nih sama teman-teman kalau misalkan mau beli produk di kita. Jadi akhirnya namanya oh ya udah deh, akhirnya tercetus namanya Cuan Store kayak gitu. Itu tadi mulai tahun dari 2020. Iya, dari 2020 akhirnya ngambil nama Cuan Store gitu. Oke. Untuk bisnisnya Chevani sendiri berarti udah dari tahun 2019 hingga Ya. sekarang. Benar. Udah sekitar 5 sampai 6 tahun ya. Ya, benar. Yang dulu Benar. namanya itu apa? Funny Shop Skincare. Ya, namanya dulu Funny Shop Skincare. Terus akhirnya dirubah namanya karena menurut aku kayaknya kepanjangan namanya kayak gitu. Oke, kepanjangan jadi dirubah jadi Cuan Store supaya mudah diingat sama orang ya. Ya, benar. Karena kalau misalkan kita mau bangun bisnis itu harus punya nama yang benar-benar kayak nge-branding apa sih ya, nama toko yang mudah diingat gitu. Jadi biar apa? Biar pelanggan itu biar bisa lebih banyak ingatnya tuh ke kita gitu. Oke. Kalau mau beli kosmetik ke Cuan Store. Iya, benar. Bener gitu ya. benar banget. Oke. Nah, tadi itu salah satu strategi juga nggak sih? Salah satu strategi Ya. juga. Nanti kita akan bahas ke strategi tadi. Dan dulu ini memang awalnya udah jual kosmetik atau apa dulu nih? Cuan Store ini. Sebenarnya kalau dari pribadi aku sendiri ya, Oke. ini kalau aku tuh emang anaknya suka dagang, dagang dari SMP udah suka jualan gitu. Sejak dini ya? Iya, sejak dini. Emang jiwa-jiwa entrepreneurnya sudah ada tertanam sejak dini gitu. Oke. Terus enggak langsung ke kosmetik, Oke. jadi banyak produk. Jadi aku emang anaknya tuh merhatiin pangsa pasar. Jadi yang kayak apa yang lagi happening pada masanya waktu itu. Jadi yang lagi viral itu yang aku jual, yang kayak gitu. Oke. Terus akhirnya tidak lama dari situ aku fokus ngambil ke kayaknya harus fokus aja nih ngambil di satu produk ya, kayak misalkan skincare, makanan atau apa gitu ya kan. Oke. Satu bidang gitu. Jadi akhirnya aku ngambilnya ke skincare. Oke, ngambilnya di skincare. Iya, karena skincare itu berkelanjutan. Nah, Benar banget karena orang pasti pakai terus kan. Iya, apalagi ciwi-ciwi Ciwi-ciwi. nih. Iya, perempuan Benar tuh banget, butuh skincare. iya banyak banget. Nah, Benar jadi banget. kayaknya kalau untuk skincare pasarannya itu sangat mudah untuk kita jangkau karena perempuan itu benar-benar kalau sudah skincare mereka nggak neko-neko. Benar gitu. banget. Mengeluarkan uang tuh kayak Iya. langsung aja tuh kalau skincare. Iya, yang penting glowing gitu kan. Bener banget. Nah, Chevani kan usianya baru 21 tahun. 21 tahun. Jadi dulu awalnya tuh waktu usia berapa tuh memulai bisnis kosmetik ini, skincare? Dari SMP tuh. Dari SMP ya? Kalau untuk skincare ya, kalau untuk Oke. skincare itu dari 2020. Dari 2020 oke. tuh berapa ya? 17, 18 Iya, nggak sih? Kayaknya ya waktu dapat Dulu- KTP nih. Baru dapat KTP, Iya. benar. Baru Teman-teman yang langsung. umur segitu lagi ngapain tuh? Umur 17 tahun lagi mencari jati Iya. diri ya, karena Iya. emang perjalanan orang beda-beda tadi ya, Cek. Benar. Nah, tadi itu kan perjalanan bisnis dari Chevani. Nah, hingga sekarang itu udah punya offline store-nya kah? Iya. Atau masih online aja nih? Dulu online kah? Iya. Atau langsung offline? Benar, dari online dulu. Oke. Dari online shop dulu, akhirnya di tahun 2021 ya itu udah buka offline store-nya Wah, gitu. Offline store-nya alamatnya di mana nih? Biar teman-teman yang kalau mau Oke, beli kosmetik. buat teman-teman yang mau ke Cuan Store boleh langsung datang di alamatnya di Jalan Rukun Samarinda Seberang tuh. Oke, lebih Pokoknya- detailnya di mana gitu? Pokoknya ada apa namanya nih, ada bannernya besar namanya Cuan Store, teman-teman Oke. langsung tahu tuh kalau itu Cuan Store gitu. Oke. Nah, teman-teman tadi itu ya alamat tempat kosmetik Samarinda Ya. Seberang, terutama ciwi-ciwi. Kalau mau beli tuh di situ tadi alamatnya. Nanti tolong editor nanti ditaruh ya, di bawah sini ditaruh alamatnya. ya, alamat lengkapnya. Biar tahu Instagramnya nih. juga boleh, nomor WhatsApp-nya. Lengkap ya, Say? Iya. Jadi tahun 2021 itu udah punya offline store. Nah, dulu itu melalui online. Yap, Kita betul. akan kupas bagaimana strategi hingga memiliki offline store tadi. Oke. Mulai dari online tadi kan. Berarti media platform apa yang digunakan? Oke, untuk awal mulanya sendiri Cuan Store itu dari media sosial itu di Instagram ya. Oke. Terus mulai merambah ke Shopee itu baru-baru setelah jualan 6 bulan di Instagram. Kenapa mau ke Shopee? Karena
pada saat itu udah banyak reseller dari luar kota, jadi Oke. kayak lebih mudah pengirimannya emang lewat Shopee, Shopee. gitu. Iya bener. Jadi mulai dari Instagram dulu, lalu ke Shopee, terus akhirnya sekarang ke TikTok, Facebook kayak gitu. Jadi banyak menggunakan media-media Iya lain. benar banget. Oke, jadi dulu tuh awalnya di Instagram dulu baru ke Shopee. Ya. Gimana sih kok bisa sampai ada reseller dari luar kota? Nah, tahu. Berarti brandingnya di Instagram dulu kah? Atau Iya, seperti apa? bener banget. Jadi awal-awal kan kita di Instagram ya. Oke. Terus kalau untuk pengambilan produk pada waktu itu, kenapa bisa dapat reseller di luar kota? Karena yang pertama adalah kita bekerja sama, misalkan nih ngambil produk, terus produknya kita ambil langsung ke pusat. Pusat Oke. itu melakukan pasti kayak mereka itu bukan pemasarannya itu langsung jualkannya ke customer secara eceran, enggak kan? Oke. Jadi ke distributor, akhirnya distributor nanti menyerahkan lagi ke reseller kayak gitu. Jadi di sini konsepnya Cuan Store itu adalah distributornya. Nah jadi si pusat ini ngenalin kita sebagai distributor, jadi nanti reseller itu ngubunginnya langsung ke distributor kayak gitu. Jadi nggak langsung kayak satu-satu customer ya? Ya enggak kayak gitu. Dari distributor, jadi emang ada nih tingkatan-tingkatan ya benar banget tingkatannya. Jadi dari produksinya dulu, produsennya dulu, terus distributor, reseller, baru ke customer yang untuk pembelian satuan gitu. Berarti tadi dikenalnya melalui pusat tadi yang mengenalkan bahasanya ini loh ada distributor di daerah Samarinda gitu ya? Ya betul. Gitu. Itu salah satu kenapa bisa banyak dari luar kota yang memesan lewat Shopee-nya Cuan Store ya. Iya. Nah selain itu, hingga sekarang followers Cuan Store di Instagram udah berapa sih, Ce? Kalau untuk Instagram sendiri, followers Cuan Store itu udah di 13,3 ribu. Oke, itu 13,3 ribu ya? Ya, 13,3 ribu, ya benar. Banyak banget nih. Berarti bagaimana sih cara biar followers ini naik dan juga tadi menambah customer nih? Oke, jadi kalau untuk followers sendiri ya, itu kan gimana caranya kita itu bikin konten ya, gimana caranya kita itu bisa memikat audiens biar mereka tuh tertarik ngikutin akun kita nih. Terus juga gimana juga kita nih dapat followers yang bisa, yang benar-benar mereka ini mau membeli produk, bukan hanya cuma sekedar mau follow doang, ya kan? Yang kayak gitu. Jadi kita harus bikin konten-konten macam-macam. Kontennya gimana tuh? Kontennya kalau misalkan awal-awal nih Cuan Store itu adalah kita nih benar-benar yang cuman pasang promosi produk ya. Foto doang? Iya, foto. Karena dulu ya emang benar-benar yang kita ini mau promosi cuman hanya untuk menjual produk. Jadi kita masangnya hanya feed foto produk. Tapi makin kesini ya, apalagi kita ngelihat tren-tren sekarang tuh banyak banget gimana caranya bikin konten promosi yang kayak gitu kan. Akhirnya kita ngikutin nih perkembangan zaman pasar tuh gimana. Nah, akhirnya gitu kita bikin reelsnya sesuai dengan perkembangan zamannya sekarang tuh gimana gitu. Karena sekarang udah Gen Z. Iya, lagi yang tren, lagi happening apa nih? Ya kita ikutin juga sebagai all shop nih ya, namanya terjun di online itu ya harus ngikutin. Harus ikutin apa yang lagi viral gitu ya, yang viral gitu. Konten yang lagi viral apa gitu. Contohnya kalau di Cuan Store kan terkenalnya dengan DJ-DJ-nya, jedak-jedak. Kenapa sih pilih jedak-jedak DJ? Karena gimana ya? Ini ada foto produk, terus ada pakai lagu DJ. Itu seperti itu dan itu menarik perhatian juga sih. Benar. Jadi sound itu mempengaruhi sebenarnya, mempengaruhi jumlah viewers gitu. Jadi kita tuh benar-benar kalau misalkan di bagian marketingnya Cuan Store itu gimana caranya biar kita nih FYP gitu kan. Jadi kayak benar-benar viral. Gimana sih cara biar FYP gitu ya kan? Akhirnya caranya adalah ternyata dengan menggunakan sound-sound yang lagi viral. Yang sound-sound lagi viral ini apa sih? Ternyata yang banyak tuh kebanyakan yang DJ gitu, yang orang nih banyak netap gitu di viewersnya itu pengen nonton lagi gitu. Nah akhirnya kita pilih lah banyak konten-konten emang yang pakai sound-sound viral sebenarnya gitu. Karena candu juga ya dia. Iya benar, nggak cuma DJ aja sebenarnya, banyak yang sound lainnya. Pokoknya yang viral gitu. Itu salah satu tips ya kalau kalian mau usahanya tadi banyak juga yang follow di platformnya dan kontennya juga tuh pengen dilihat lebih banyak gitu. Karena memang setelah melakukan itu apakah viewersnya yang banyak atau benar gimana? Itu kita juga lakukan riset ya pastinya. Kita tuh sebelum bikin konten harus riset dulu kayak ini yang lagi
trending apa sih, yang lagi konten-konten yang lagi menarik, yang lagi banyak orang lihat tuh apa sih, yang kayak gitu. Ternyata yang lagi happening itu kayak kalau misalkan di dunia apa ya, dunia marketing ya. Yang kayak gitu tuh pemasarannya tuh ya kayak gitu, bikin foto terus dilengkapi dengan caption apa gitu, misalkan harga produknya, terus dibikin kayak ini menarik nih, yang kayak gitu, semenarik mungkin, semenarik mungkin, dikemas gitu. semenarik mungkin. Iya, benar banget. Berarti itu tadi juga dapat meningkatkan penjualan juga ya, selain memperbanyak pengikut di media sosial pastinya, tadi tentunya. Nah tadi seperti itu salah satu strateginya. Apakah perlu juga nggak sih pakai, katanya kan sekarang mau promosi tapi kagak ada iPhone, mesti iPhone, penting gak sih? Oke. Sebenarnya itu tergantung ya. Kalau untuk mau meningkatkan kualitas itu sendiri sebenarnya pakai iPhone, tapi juga enggak juga sih. Cuan Store itu berawal dari Android dulu ya. Iya, jualannya tuh dari Android, akhirnya bisa beli iPhone itu karena dari Android promosinya gitu. Berarti nggak cuman harus itu ya juga, tapi konsistennya itu konsisten, dan emang harus pintar-pintar gimana caranya biar kita itu konten kita tuh menarik ya. Gitu. Kalau mau meningkatkan kualitas konten ya bisa dengan menggunakan mungkin ya iPhone tadi kan. Benar, untuk mendukung tadi ya. Benar banget. Untuk mendukung tadi. Nah, teman-teman yang mau juga tuh tadi biar memperbanyak followers dan juga customer nih berdatangan, salah satu caranya bikin konten yang menarik supaya benar banget, customer tuh mau beli gitu loh, ada keteringinan itu tadi kan. Oke, selain tadi di Instagram, di TikTok juga pakai dong? Ya, pasti. Pakai juga. TikTok. Itu kalau strategi digital di TikTok seperti apa? Bikin konten juga? Sebenarnya hampir sama. Sebenarnya kalau misalkan di Instagram sama TikTok itu malahan kalau untuk Cuan Store ya, kita itu kontennya sama. Jadi apa yang diupload di Instagram bakalan diupload juga di TikTok. Mirror ya? Iya, kecuali feeds Instagram yang foto ya, itu nggak dimasukin kalau untuk di TikTok. Kalau di TikTok itu emang bener-bener yang full video, terus juga emang ada kan yang sekarang tuh yang slide-slide foto gitu ya. Nah, yang itu juga kita masukin di TikTok, kita manfaatin tuh semua fitur yang ada di TikTok itu kita pakai gitu. Fitur di TikTok dimanfaatkan tadi. Iya, benar. Dan salah satu nih aku ada lihat salah satu videonya menembus 500 juta viewers. Iya, benar banget. Itu jadi banyak nggak sih yang beli? Itu kontennya konten apa sih? Coba nih teman-teman yang penasaran juga kan, siapa tahu mau diaplikasikan juga. Sebenarnya dari situ aja ternyata ada beberapa kayak toko-toko skincare lainnya tuh terinspirasi mungkin ya. Jadi mereka itu memodifikasi konten kita gitu, maksudnya kayak niruin gitu konten mirip yang kayak gitu. Jadi emang ternyata beneran FYP ya. Yang kayak gitu. Ya seperti apa sih itu modelan kontennya? Jadi kontennya tuh kayak dibikin pertama kayak dibikin tanda tanya, ih apa sih kayak gitu. Terus nanti di slide selanjutnya baru kita kenali nih produk-produknya yang kayak gitu. Emang di situ jual apa aja sih? Nah, yang kayak gitu. Itu kenapa dikasih tanda tanya dulu tuh? Supaya orang apa tuh? Supaya makin menarik, karena konten itu kita kan riset dulu nih yang kayak gimana sih caranya biar viewers kita ini, maksudnya kayak penonton kita nih pengen nonton gitu. Jadi kita harus benar-benar bikin yang namanya penasaran gitu. Bener banget. Jadi viewers ini penasaran, ya apalagi sebelahnya. Nah, jadi nggak mau skip gitu ya? Jadi penasaran, makin akhirnya digeser sampai ujung. Nah, jadi juga per slide-nya itu untuk di konten yang TikTok foto itu, ya kita juga bikinnya semenarik mungkin gitu. Berarti nggak cuman bagaimana tadi memikirkan sound, tapi juga kreativitas di sini diuji juga ya. Benar banget. Dengan memperhatikan juga bagaimana laman-laman timeline yang lagi viral di media sosial tadi. Benar banget. Kalau di Shopee kan sekarang udah ada TikTok Shop, jual juga nggak sih di TikTok Shop, Cuan Store? Oh, kalau di TikTok Shop awal mula kita emang ada jual, tapi lebih fokus sekarang itu lebih ke Shopee. Ke Shopee ya sekarang. Nah, jadi lebih banyak itu juga pembeliannya kita tuh di Shopee. Kalau di TikTok Shop di TikTok itu kita lebih fokus ke konten. Ya, benar. Tapi bisa kayak gimana nih kalau misalnya orang dari TikTok yang mau beli produknya? Nah, jadi kalau di TikTok kan kita ada linknya, kayak di bio-nya itu kita bisa cantumin link Shopee kita, kayak gitu. Jadi mereka langsung masuknya ke Shopee kita, gitu. Jadi masuk ke halaman profil kita,
mau klik linknya ternyata udah nemu nih Shopee-nya kita, jadi tinggal ordernya di situ. Kalau untuk brandingan kayak untuk konten-konten gitu, itu semuanya full di TikTok. Oke. Gitu. Jadi di TikTok tadi ditaruh linknya ya supaya orang bisa masuk ke laman biar bisa langsung check out Ya, di Shopee tadi. benar banget. Oke. Nah, selain strategi itu untuk meningkatkan penjualan tadi, bagaimana lagi sih? Apakah ada collab dengan influencer atau menggunakan sekarang kan zamannya Shopee Affiliator ya? Ya, benar. Apakah juga Cuanstore pakai kayak gitu juga sih? Tentu kita semua ngikutin pokoknya ya apa gimana caranya meningkatkan penjualan itu Oke. pasti kita kita praktekkan gitu. Kalau misalkan untuk kayak influencer sendiri sebenarnya Cuanstore itu tidak terlalu Belum. sempat Sempat, ya, oke. cuman kita nggak terlalu ngambil brandingan, maksudnya kita ngambilnya ke influencer itu enggak, tapi lebih ke afiliator. Oke. Jadi bekerja samanya lebih ke afiliator. Sebenarnya afiliator itu juga sebenarnya bisa dibilang Influencer influencer juga ya. ya? Oke. Cuma mereka itu bedanya ada afiliator yang memang masih yang kayak followersnya itu di bawah 10.000, yang belum bisa dikatakan influencer yang kayak gitu. Oke. Bahkan itu memang mereka lebih Jangkauannya lebih luas atau seperti apa? kayak memang dikhususkan gitu. Mereka kalau untuk produk-produk, spill produk ya kan. Kalau influencer kan mereka tentang lifestyle mereka ya kan. Oke. Kalau untuk affiliator itu emang untuk spill produk gitu. Jadi emang orang yang mengunjungi profil mereka tuh pengen beli produk ya, yang kayak gitu. Jadi tadi pakai Shopee Affiliator ya? Ya, selain kita itu sebenarnya lebih untung juga untuk sebagai seller, karena afiliator Kenapa itu tuh? sudah dapat penghasilan dari Oke. komisi mereka share linknya gitu, dan seller itu juga dapat penghasilan dari penjualan produk mereka gitu. Oh, seperti itu. Ya, benar banget. Ini salah satu lapangan pekerjaan baru Ya, nggak sih? benar banget. Kalau afiliator itu sebenarnya adalah lapangan pekerjaan yang baru, terus juga sebenarnya dia tuh luas dan gampang banget sebenarnya. Oke, jadi tadi contohnya seperti apa sih? Misalnya langsung share link aja kah? Atau bagaimana Ya. juga nih? Karena teman-teman mungkin penasaran juga Shopee Affiliator ya. Cevani sendiri mengaplikasikan diri Tentu. sendiri nih pakai jadi affiliator juga nggak sih? Tentu ya juga. Itu gimana Tapi sih? ini juga masih baru mulai ya, Baru kalau untuk mulai. diri sendiri ya, untuk Oke. afiliator itu. Kalau misalkan afiliator itu kan mereka penghasilan dari komisi penjualan Oke. produk dari link yang mereka bagikan ya. Tergantung juga nih, kadang ada juga tuh dari konten yang mereka buat. Kadang juga seller itu juga ngebayar dari konten yang mereka buat. Tapi kalau misalkan kayak afiliator pemula itu biasanya mereka memang penghasilannya pure dari link yang Link mereka share. Tapi itu juga nggak sedikit, bahkan ada yang komisinya itu di atas 5%, kayak 10%, itu Oke. bisa dapat satu kali orang klik aja, misalkan mereka check out gitu ya, customer check out itu bisa dapat 10.000, misalkan dikalikan berapa orang gitu. Oke. Nah, itu itu. untuk tap link aja ya? Iya, benar. Oke. Benar. Nah, tadi itu strategi Cuanstore ya, Cevani sendiri bagaimana untuk meningkatkan penjualan. Salah satunya melalui Shopee Affiliator. Mungkin teman-teman yang masih jarang ya mendengar ini karena biasanya kan pakainya tuh influencer. Iya. Tapi kalau Shopee Affiliator ini dia terkhususkan untuk memang membranding dan memarketing masarkan produk. Iya, benar banget. Oke, jadi lebih Itu ini juga ya, bedanya. ada keuntungannya juga ya Iya. di Shopee Affiliator. Nah, oke teman-teman, mungkin itu bisa ditiru juga buat teman-teman ya. Nah, aku nih penasaran nih, kan udah sekitar 5 sampai 6 tahun itu di usia masih belia ya, kita katakan remaja ya. Iya. Remaja sekali, pasti ada tantangannya dong. Tantangannya tuh apa aja sih Kak Fani selama ini yang sudah dilalui dan bagaimana solusinya dalam menghadapi tantangan tersebut? Oke. Jadi kita kalau bisnis itu pasti ada namanya untung dan rugi. Oke. Jadi kita tuh memang benar-benar harus siap ya dari segala macam apapun yang terjadi kalau misalnya kita lagi mau mulai suatu usaha, entah itu kita rugi ya, ruginya tuh entah di produk, terus juga di omset, ya pokoknya banyak lah ya. Terus juga tantangannya kalau aku pribadi itu lebih ke waktu juga, harus Iya. bagaimana caranya mengatur waktu ya. Oh ya, karena Cevani ini sebenarnya masih sebagai mahasiswi. Iya, mahasiswi nih, kuliah. Oke. Terus juga harus gimana nih, jualan gitu, ngatur produk, pengiriman produk yang kayak gitu. Terus juga entah itu kayak omset turun nih, gimana caranya biar bisa
naik lagi gitu Oke. kan. Kita kan juga ngebayar ya kan, ngebayar diri sendiri juga. Benar. Biarpun owner tetap harus menggaji diri sendiri gitu. Ada reward juga ya buat diri Iya, sendiri. benar banget. Terus juga kayak produk kenapa nih nggak jalan, nggak terjual, gimana nih caranya biar bisa terjual, banyak tantangannya. Bagaimana tuh caranya kalau misalnya ada produk yang mungkin udah banyak stok ini tapi kok jarang keluar nih? Oke. Kayak gimana? Jadi kalau misalkan kayak gitu biasanya kita itu bikin sell ya, tapi dengan perhitungan juga pastinya. Kalau sebagai seller pasti juga ada hitung-hitungannya, kayak ngebuat selling diskon gitu kan. Terus juga mungkin produk itu kita bikin kontennya lebih banyak, biasanya seperti itu. Biar brandingannya ini makin, sebenarnya produknya bagus, cuman orang-orang nih masih belum terlalu tahu. kenal, mungkin belum kenal. Jadi makanya sepi peminat. Jadi gimana caranya kita nih meningkatkan penjualan produknya gitu, dengan cara misalkan tadi seperti mungkin diskon produknya, terus juga brandingan produknya makin ditingkatin gitu, promosi penjualannya kayak gitu. Oke, itu dia tadi bagaimana itu solusinya juga ya, Ya, tadi. benar banget. Nah, dan juga nih teman-teman, kan kita udah tahu ya banyak sekali ya toko-toko kosmetik sekarang nih, Ceh. Ya, pasti. Dengan banyaknya kompetitor di industri kosmetik ini, bagaimana Cuan Store bisa tetap stand out, dan juga harganya Cuan Store ini ya teman-teman, FYI nih hampir sama seperti di Pulau Jawa. Nah, itu kayak gimana sih untuk tetap bertahan seperti itu? Tentunya ya, itu mungkin juga jadi salah satu gimana cara Cuan Store itu bisa bertahan ya sampai sekarang, walaupun yang kayak memang kita perlahan tapi pasti meningkatnya gitu ya. Jadi itu kita mainnya sih di harga ya. Kalau di Cuan Store kita tuh benar-benar strateginya pertama ya di konten kita yang benar-benar yang kita upload terus setiap hari, biar orang-orang nih lebih kenal tuh, lebih banyak tahu itu Cuan Store gitu. Terus juga harga yang bersaing, benar-benar yang kita tuh memerhatikan banget harga harga cek toko sebelah yang kayak gitu. Itu wajib juga nggak sih cek? Wajib banget. Sebagai seller nih kita juga kadang kayak wah harganya toko sebelah sekian, lebih murah, harga sebelah sekian. Kita pasti ada namanya apa ya namanya, cek and recheck tadi ya. Iya, riset harga gitu. Cek toko sebelah tuh kayak nama bioskopnya. Cek toko sebelah, bener-bener. Kalau misalkan kayak di dunia skincare sendiri itu, terus juga sama kelengkapan produknya. Kayak kita memang benar-benar harus nih kayak customer pengen ada produk ini, kita benar-benar harus ada, menyediakan gitu. Kebutuhan mereka. Iya, benar-benar harus tahu update banget. Jadi nggak cuma yang kita tuh jual produk malah produk-produk lawas yang kita jual, nggak mungkin kan gitu. Jadi kita benar-benar harus tahu nih pasaran yang lagi, produk-produk yang lagi happening sekarang apa, jadi harus ada di Cuan Store gitu. Berarti up to date itu juga tadi ya? Benar, harga, terus juga konten yang harus tetap jalan setiap hari, terus juga sama tadi produk-produknya harus update gitu. Oke, benar banget. Aku juga penasaran, tadi kan dimulainya dari awal katanya Cuan Store ini berdirinya pas tahun 2020, dimana itu kan lagi pandemi ya, era pandemi, dimana usaha-usaha tuh sebenarnya lagi down-downnya tuh, tapi Cuan Store malah makin ini malah buka usaha ya, dan juga makin melesat tuh di tahun itu. Itu kenapa bisa terpikirkan malah buka usaha di era pandemi? Jadi sebenarnya malahannya justru karena kan waktu 2020 tuh masih sekolah ya, jadi kita kan sekolahnya juga daring tuh, jadi full di rumah. Nah sebenarnya malah lebih mudah. Terus juga kan karena Cuan Store ini berawal dari online, emang waktu awal tuh kan kita online mainnya, jadi bener-bener ya kalau selama ini aku sendiri ya itu ada di rumah, jadi lebih enak gitu ngatur barangnya, pengiriman produk seperti itu. Jadi malahan jadi lebih mudah gitu waktunya juga nggak terbagi. Iya, benar banget, nggak terbagi waktunya antara ya sebenarnya kalau kita kan selama ikutin daring, sekolah daring ya kan, maksudnya Zoom gitu ada waktunya, tapi kan kita kalau waktu Covid itu nggak terlalu gitu ya untuk sekolah tuh gimana ya. Aduh, kayaknya nggak ini deh, yang penting Zoom aja kan belum nggak mandi tuh bener banget. Pandemi jadi ya. Kebanyakan waktu kosongnya gitu. Bener akhirnya waktu kosong itu yang aku manfaatin jadi untuk membuka membuka usaha itu. Membuka usaha, bener. Dan
tetap Iya. eksis hingga sekarang ya, Ce. Iya, Dengan tadi alhamdulillah. mempertahankan ya teman-teman. Tapi pasti juga kita harus melihat cek-cek toko sebelah, Ya, harga benar. tadi, terus konten tadi yang harus sekreatif mungkin hingga Benar. barang yang terus up to date. Kegagalan terbesar ada nggak sih selama ini Oke. di Jadi- usia 21 tahun? Kalau untuk kegagalan ya di dunia bisnis mungkin Masalah terbesar di dalam masalahnya bisnis. ya, Iya. oke. Yang pastinya adalah kerugian ya. Iya, mengenai kerugian. Seru nih. Benar-benar. Kalau untuk kerugian sendiri di Cuansor itu pernah kita ruginya hampir sampai puluhan juta. Oke, Jadi kenapa tuh? mungkin karena produknya yang nggak, waktu itu kan lagi happening banget ya, yang pada masanya tuh di dunia skincare tuh masker organik tuh. Oke. Nah, jadi kita itu benar-benar stok karena kita distributor ya kan, tadi yang seperti di awal aku bilang, kita stoknya itu pasti harus ribuan. Iya, bener. Nggak ada tuh yang kayak puluhan pieces yang kayak gitu ratusan. Pasti mainnya ribuan kalau untuk Bener. distributor. Dan akhirnya ternyata produk itu tidak ada izin BPOM-nya gitu. Dulu Waduh. awal-awal masih kayak aduh BPOM-nya apa ya? Masih belum tahu iya ya. benar, masih awam banget tuh yang kayak oh ternyata kalau kita jual produk skincare itu harus ada BPOM-nya yang kayak gitu. Nah, itu tuh jadi pembelajaran juga tuh untuk kedepannya kalau jual produk tuh nggak boleh yang Nggak boleh ada. sembarangan ya? Iya, harus ada BPOM-nya yang kayak gitu. Harus ada halal MUI-nya juga Iya, kan. Harus bener-bener. beredar nomor apa sih surat beredarnya itu juga Iya. harus ada. Jadi akhirnya nggak ada nomor BPOM-nya, produknya juga waktu itu sempat masuk berita juga. Wah. Untuk menjaga nama baik Cuansor ya kita harus musnahin. Diapain tuh? Dimusnahin. Dimusnahkan tuh produknya, Itu maskernya berapa ribu pieces itu iya, ada dimusnahin? sekitar mungkin 10.000 pieces. 10.000 pieces. Iya, 10.000 Wow. pieces masker itu kita musnahin. Nggak dibuang sembarangan gitu aja, tapi dimusnahkan ya. Jadi biar nggak ada oknum-oknum yang Menggunakan kembali. iya, benar. Menyalahgunakan itu ya. Dan Wow. itu benar-benar ruginya bukan main tuh. Itu ruginya bukan main kan, puluhan juta ya, Ce. Yap. Berarti mental lo tuh pasti pernah jadi breakdown gak sih? Iya, itu benar-benar apalagi kan masih muda banget ya akunya pada saat itu. Jadi itu yang ngebangun mental aku jadi sekarang kalau Oke. misalkan ada masalah itu benar-benar yang kayak udah dulu aku bisa loh ngelaluin yang lebih berat daripada itu. Nah, Oke, bener-bener. itulah kenapa kalau misalkan kita di dunia bisnis kalau ada masalah tentang kerugian yang kayak gitu, kalau misalkan kalian udah nyerah ya, mungkin rugi berapa gitu, Bener. nggak boleh nyerah. Nggak boleh nyerah. Karena semakin besar bisnis itu tantangannya makin besar. makin berat. Tapi juga nanti sih. keuntungannya juga makin besar. Iya, bener banget. Jadi itu tadi salah satu masalah yang terbesar ya selama Iya. berbisnis ini. ya salah satunya. Salah Di satunya. awal malahan itu ya. Oh, awal-awal berbisnis ya. Iya, awal kenaikan Udah diguncang Cuansor. seperti iya, itu. benar. Tapi dengan adanya masalah itu, ketika kita mengambil sisi yang lain, kita bakal menjadi lebih kuat ya, Cia, Yap, seperti itu. benar. Itu yang melatih mental. Itu yang melatih mental itu ya. Benar Melatih mental banget. menjadi seorang entrepreneur. Masya Allah. Dan berarti ada masalah, berarti ada juga dong pencapaian yang membanggakan karena Yap. ada hujan pasti ada pelangi. Iya. Pelanginya Siap. apa nih? Hal Oke. pencapaian yang dibanggakan selama menjadi pembisnis ini hampir 6 tahun, udah menghasilkan apa saja? Boleh di-share nggak ke teman-teman biar, kayaknya aku mau juga deh dengan adanya Sebenarnya, pencapaian yang dimiliki Cevani Iya, gitu. iya. Kalau untuk pencapaian pastinya banyak ya. Oke. Bukan cuman hanya materi ya. Benar. Sebenarnya kayak mungkin jadi narasumber seperti ini juga bangga banget sebenarnya Benar bisa banget. sharing pengalaman-pengalaman ilmu gitu ya kan. Juga masih banyak belajar, akunya juga masih banyak belajar pastinya. Terus juga kalau untuk kayak materi gitu ya alhamdulillah ya, pokoknya bisa mencukupi, terus juga bisa membantu meringankan beban orang tua juga nih pastinya Benar, ya kan. benar banget. Yang awalnya kita nih apa-apa pokoknya sama Mama orang bapak. tua, mama bapak, apa-apa pokoknya kalau sudah soal uang nih ya udah sama mama bapak mintanya. Tapi semenjak adanya bisnis ya Oke. pastinya bahkan kayak mungkin nggak pernah nih alhamdulillahnya yang kayak minta sama orang tua tuh sekarang. Udah nggak pernah Iya, lagi? nggak pernah lagi. Sejak kapan udah nggak pernah bahkan minta malah lagi? yang bahkan kayak udah malah ngasih gitu ya kan. Ngasih ya, Alhamdulillah Masya iya Allah, oke. gitu. Itu sih yang senengnya ya kalau Senangnya itu bisnis. ya. Dan juga bisa berbagi rezeki ke orang-orang sekitar juga ya. Benar banget. Yang Bermanfaat. kita awalnya tuh kayak cuma
angan-angan kayak pengen deh berbagi yang gitu ya kan. Benar. Semenjak udah punya penghasilan sendiri tuh lebih mudah gitu kita berbaginya gitu. Jadi kita sebenarnya kalau kita nih ada penghasilan sendiri tuh lebih enak gitu, mau ngapain aja yang apa yang mau kita mau tuh lebih mudah gitu. Bener kita banget. kita milikin gitu. Karena semuanya butuh uang, teman-teman. Iya, butuh cuan. Butuh cuan, karena cuan itu penting ya untuk apalagi hidup di zaman sekarang, era sekarang ya. Benar. Bukan lagi Apalagi Samarinda nih. Aduh. Lagi Samarinda nih, Bos. Kalimantan nih, Bos. Bukan era 4.0 lagi, tapi Iya. udah 5.0 nih teman-teman semuanya. Nah, itu tadi cara memanfaatkan dengan melalui media digital. Ya. Nah, buat teman-teman nih dari Kak Fani nih, buat teman-teman ada nggak sih bagaimana sih motivasi untuk tetap menjaga semangat itu, terus bagi teman-teman yang mau memulai agar nggak ragu berbisnis, karena ada nih teman yang pernah nanya juga gimana sih mau bisnis tuh tapi suka nggak enakan sama teman, pengen ngasih harga yang murah kayak gitu, kayak mau ngasih harga yang mahal sama teman tuh kayak nggak enak gitu loh, jadi tuh mau mulai bisnis jadi ragu gitu. Dan juga kadang melihat dan juga mendengar banyaknya kerugian-kerugian yang dialami oleh seorang pembisnis ya, jadi makin minder, kayaknya aku nggak sanggup mau, gitu ya, nggak mau nggak deh, berani kayaknya deh. nggak berani, benar-benar. Ada nggak sih motivasi dan juga kata-kata inspirasi buat mereka, Kak Fani? Oke, jadi kalau untuk tipsnya sih harus konsisten ya. Jadi itu wajib dan penting banget menurut aku, karena kalau kita misalkan nggak konsisten ya, itu apa ya, bisnis nggak bakalan bisa naik sih menurut aku. Jadi kita benar-benar harus konsisten. Terus kalau untuk masalah nggak enakan, apalagi kalau di awal-awal, sebenarnya malahan justru sebagai mungkin teman ya, teman yang baik. Teman yang baik nih, kalau ada temennya mau mulai usaha itu harusnya disupport. Jadi kalau bisa jangan dong yang kayak minta harga teman yang kayak gitu. Apalagi kalau baru merintis ya, Ci? Iya, benar banget. Sebagai teman yang baik itu harus sadar tuh kalau temannya baru mulai bisnis ya disupport gitu. Terus nanti ada masanya pasti kita tuh bakalan ngasih kayak kamu bonus nih buat kamu, harga temen nih. Kalau emang bisnis temannya tuh udah jalannya tuh benar-benar yang udah lancar ya, lah ya, udah lancar sukses gitu. Gitu. Ada masanya yang ada kayak masanya. gitu. Iya, benar banget. Yang tadi juga jangan lupa untuk bersedekah ya. Sedekah ini juga mempengaruhi banget ya. Jangan lupa untuk berbagi. Jadi pembisnis ini juga harus konsisten, terus juga jangan mudah untuk kayak menyerah. Gitu. Kalau misalkan lagi kena masalah itu down banget gitu, boleh kalau nangis gitu kalau misalkan lagi di titik itu, tapi harus cepat bangkit lagi ya. Benar banget, harus rajin juga tuh yang namanya research, terus juga yang lagi misalkan di bidang apa nih, mau makanan yang lagi happening apa, terus gimana caranya kita menjaga nih makanan kita nih biar tetap orang-orang eksis. Benar banget, biar tetap orang nih pengen konsumsi apa gitu, terus gitu berkelanjutan gitu ya. Benar banget, harus punya bisnis yang kalau memang mau yang berkelanjutan itu harus di riset dulu nih apa yang bakalan tetap stay gitu. Selain itu tadi berarti Cevani ada role modelnya dong. Siapa sih role modelnya? Sebenarnya kalau aku pribadi, supaya biar tetap semangat gitu kan, ada yang pemacu gitu. Iya. Siapa tuh support sistemnya? Dari orang tua sendiri. Papa kita nih. Papa kita. Iya, karena emang papa tuh orangnya benar-benar yang kalau sudah di dagang ya, usaha tuh dia benar-benar gak main-main gitu. Dia juga papa kan dari yang nol ya, dari nol. Mereka nih orang tua kita nih benar-benar dari nol, akhirnya sampai sekarang juga yang alhamdulillah banget ya gitu. Berarti terjunnya nggak setengah-setengah gitu ya, Ci? Ya benar banget, pasti banyak belajar dan minta saran bahkan tuh emang dari papa sendiri gitu. Itu tadi teman-teman, dan bagaimana motivasi serta menjaga tetap terus semangat. Kalau ada rugi ya nggak apa-apa, normal aja ya, namanya juga sebagai pengusaha pasti ada bisnis up and down-nya seperti itu teman-teman. Nah, berarti kedepannya ada mau rencana apa lagi nih, Ce? Mau produk apa lagi? Karena setahu aku kan di Cuan Store itu, di offline store emangnya jual kosmetik aja, nggak jual itu aja kan? Nggak jual itu aja. Apa aja tuh? Karena kan kita tetap ya, Cuan Store itu mengikuti pasaran di sana tuh yang lagi dicari apa sih, yang dibutuhkan masyarakat.
Jadi tokonya Oke. ini nggak cuma jual skincare tok aja. Berarti Tapi apa aja tuh? ada juga barang-barang kebutuhan lainnya kayak elektronik, bahkan ya ada jual lampu juga ada, Oke. tapi etalasenya ya terpisah. Nah, untuk kedepannya sendiri Cuansor sih harapannya bisa pisah gitu. Misalnya Oke. kayak Cuansor nih untuk Cuansor kosmetik gitu. Oke. Ada kedepannya harapan seperti itu. Harapannya seperti Yap, itu. benar banget. Selain itu, pengen Mm-mm. produk apalagi, mau bikin brand sendiri kah atau Oh seperti iya, apa? tentu. Ini sekarang ya lagi proses On ya. proses. Doain aja ada Oke. brand malahan terjunnya ke fashion hijab. Oke. Malah ke fashion ya. Iya. Oke, semuanya di Semua- ini ya Heeh, dilakukan. semuanya diambil aja. Diambil semuanya karena pasti ada keuntungan itu tergantung iya, dari kita lagi. Bener banget. Oke teman-teman, udah tidak terasa ya, udah setengah jam aku ngobrol sama kakak aku sendiri, sama cece aku Ya, sendiri. tapi di podcast jadi ya seperti inilah ya. Lagi baik-baiknya. Kalau biasanya di rumah kita mah kayak Tom and Jerry gitu sih sebenarnya ya. Oke, luar biasa banget obrolan kita hari ini dengan Cece Fani, seorang entrepreneur muda yang telah membuktikan bagaimana konsistensi, Ya. keberanian serta pemanfaatan teknologi media digital dan media sosial itu untuk meraup keuntungan tadi. Betul. Semoga cerita tadi dan strategi dari Cece Fani dapat memotivasi serta Ya. menginspirasi buat teman-teman nih yang mau memulai. Jangan takut, jangan putus asa, dan jangan menyerah. Betul. Ya, ingat di era digital ini peluang ada di mana-mana, tinggal kita aja nih kayak gimana yang gerakannya. Betul. Benar banget. Ada closing statement kah dari Cece Fani? Oke, jadi untuk teman-teman semua yang lagi nonton nih ya, kalau kalian ingin memulai sesuatu, jangan setengah-setengah. Kalian yakin aja sama diri kalian sendiri, entah itu kalian mau mulai bisnis atau mau memasuki bidang passion baru Oke. gitu. Jangan setengah-setengah, pokoknya konsisten aja, ikutin alurnya gitu. Ikutin alurnya. Ada Ya, Allah kok. Iya, benar banget. Benar, oke, itu tadi closing statement dari Cece Fani. Dan teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Buat teman-teman langsung aja di subscribe juga dan di share ke teman-teman yang membutuhkan, serta kita bisa belajar bareng nih. Dan oke, kita dadah dulu C di situ. Oke. Bye bye dan salam sobat Busam ID. Dah.